Lord Jesus. Oh Jesus. Hai, Shalom sahabat-sahabat JPK Channel yang terkasih di dalam Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya dalam pembahasan penyembah-penyembah benar. Dalam video sebelumnya kita telah membahas mengenai apa itu menyembah di dalam roh dan kebenaran. Di dalam roh adalah iman, dan kebenaran adalah firman Tuhan di dalam Kristus Yesus. Dan tujuan dari penyembahan kita ialah masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Kita juga telah membahas bagaimana masuk ke dalam ruang Maha Kudus bukan dengan kesalehan kita, bukan dengan kebaikan atau kebenaran kita, tetapi hanya oleh darah Yesus. Nah, sekarang saya ingin sedikit membagikan lagi mengenai penyembahan. Penyembahan itu juga identik dengan korban. Nah, pertanyaannya, korban seperti apa sih yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita atau kehidupan penyembahan kita? Dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan, "Karena itu hai saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati." Nah, dari firman ini saya mau mengajak teman-teman semua untuk kita mulai dari hal yang sederhana. Kalau dikatakan mempersembahkan tubuh, kita mulai dari hal yang sederhana saja dulu. Apa yang tubuh kita lakukan saat pertama kali kita bangun pagi bangun dari tidur kita? Apa kita langsung ambil handphone, kita langsung lihat WA, kita langsung main Facebook atau update status, atau kita langsung sujud menyembah Tuhan, menaikkan pujian syukur kepada Tuhan dan berdoa bertanya kepada Tuhan firman apa yang akan menjadi rema dalam kehidupan yang akan kita jalani di hari ini. Nah, kalau dikatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, itu berarti tubuh kita harus mengikuti keinginan Allah. Tubuh kita sudah tidak lagi mengikuti keinginan atau pikiran atau perasaan dari sifat lama kita, tetapi kita hidup untuk pekerjaan Allah. Kita sudah tidak lagi mempersembahkan tubuh kita kepada seks bebas atau kepada obat-obatan terlarang atau keinginan-keinginan atau nafsu-nafsu daging, tetapi kita hidup untuk tujuan kekal dalam melaksanakan pekerjaan Allah yang baik dan yang sempurna. Lalu yang berikutnya, persembahan seperti apa yang Tuhan kehendaki, yaitu mempersembahkan pujian syukur. Di dalam Ibrani 13 ayat 15 dikatakan, "Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya." Nah, prakteknya bagaimana sih kita ini? Terlepas dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, terlepas dari kondisi kita, perasaan kita harus tetap menaikkan pujian syukur dengan Allah. Mungkin hari ini doa kita belum dijawab, mungkin hari ini apa yang kita rencanakan belum tercapai, tetapi ingat, pujian, ucapan syukur harus kita naikkan karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Nah, kalau dikatakan mempersembahkan tubuh juga, kalau kita menaikkan pujian syukur, itu adalah suatu tanda bahwa kita mempersembahkan hidup kita sepenuhnya bagi Tuhan. Ya, lalu selanjutnya korban apa yang Tuhan kehendaki? Yaitu melakukan kebaikan dan berbagi dengan orang lain. Dalam Ibrani 13 ayat 16 dikatakan, "Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah." Nah, penting gak sih berbuat baik itu? Disadari apa tidak, saat kita lahir dari Allah, perbuatan baik, perbuatan benar itu telah menjadi gaya hidup kita yang harus kita kerjakan. Dan
itu bukan syarat kita diselamatkan, karena syarat kita diselamatkan itu hanya oleh karya Kristus Yesus, percaya di dalam namanya. Nah, lalu bagaimana dengan perbuatan baik kita, perbuatan benar kita terhadap sesama? Itu adalah jendela bagi dunia untuk melihat siapa yang di dalam kita. Ya, lalu berikutnya, korban apa yang Tuhan kehendaki adalah kita harus bersyafaat bagi orang lain. Ini sangat penting. Kita jangan terus-terusan berdoa bagi kepentingan kita sendiri, berdoa bagi keinginan kita sendiri, berdoa bagi diri kita sendiri. Kita harus masuk ke dalam level yang lebih dalam, yaitu berdoa bagi kepentingan Tuhan untuk orang lain. Kita berdoa supaya kehendak Tuhan juga terjadi atas orang lain. Lalu kita juga harus masuk ke level yang lebih dalam, yaitu berdoa bagi orang yang menyakiti kita. Ini tidak gampang, tetapi kalau kita mau melakukan ini, itu menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Di dalam diri kita sudah tidak bisa lagi keluar kebencian, dendam, atau caci maki, tetapi hanya berkat. Karena kita memiliki roh berkat. Siapa itu? Itu adalah Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Oleh sebab itu, bagaimanapun kondisi kita, sesakit apapun kita dikecewakan orang, kita harus memberkatinya. Kita harus berdoa supaya Tuhan juga memberkati dia, Tuhan memulihkan dia, dan Tuhan membuat dia bertobat. Itu. Ya, lalu berikutnya kita akan masuk dalam praktek bagaimana mengiring suatu penyembahan dengan gitar. Mungkin itu di dalam ibadah komsel atau ibadah-ibadah lainnya kita menggunakan gitar. Ya, saya akan menyampaikan chord-chord apa saja sih dalam suatu penyembahan itu. Kita bisa pakai apa saja. Misalnya kita dari nada dasar C. Contoh, C, A minor, D minor, G. Kita udah bahas tadi itu, dan kita mau pakai yang lain. C, D minor, E minor, F. Itu boleh-boleh saja, atau kita hanya mau pakai dua chord, C, F, C, F. Biasanya yang dua chord ini kita pakai untuk masuk di dalam pengagungan, karena kalau kita lihat dinamika dalam suatu penyembahan itu dimulai dari ucapan syukur. Kita mulai dengan musik yang ringan-ringan, kita nggak langsung yang kenceng-kenceng. Kan penyembahan dimulai dari yang ringan-ringan. Misalnya kita bermain dengan klasik. Kita membuka suatu penyembahan, jangan kita membuka langsung kita genjreng gitar dengan sekencang-kencangnya, enggak. Kita mulai dari dengan lembut. Nah, lalu kemudian saat ketika mulai masuk lagu, kita mulai menaikkan tekanan dari musiknya sendiri. Kita udah mulai main kenceng, itu nggak apa-apa, itu nggak masalah. Tetapi jangan kita terus-terusan main klasik terus seperti ini. Enggak. Jadi pada saat kita sudah mulai memainkan sebuah lagu, ada baiknya kita langsung mulai menggenjrengnya. Jadi seperti satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lalu yang perlu diperhatikan adalah tempo. Nah, ini tidak boleh sampai turun naik. Kita pakai tempo segini, maka seterusnya masuk dalam penyembahan atau pengagungan, kita juga harus pakai tempo segini gitu. Misalnya kita mau masuk ke dalam pengagungan. Hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam
dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku nah, kita mau masuk dalam pengagungan. Kita gunakan hanya 2 chord saja, C dan F. Haleluya. Nah, di dalam pengagungan ini kita jangan turunin volume main gitar kita, tetapi kita harus terus naik. Jadi artinya bukan temponya yang naik, tetapi volume atau tekanan bermain kita yang makin keras gitu. Jadi contoh, di saat nuansa atau suasana sudah mulai naik, kita boleh memasukkan satu lagu pengagungan. Saya akan kasih contoh seperti apa. Oh, haleluya. Salah satu contoh. Nah, lalu pada saat nuansa atau suasana pengagungan atau penyembahan sudah mulai terus naik, kita bisa menambah lagi. Kalau si WL itu sanggup untuk menaikkan satu not lagi, kita naikkan. Contoh ya, kita overtune. Oh, glory, glory, haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji, ya, ini salah satu contoh overtune dalam suatu penyembahan. Ini sangat penting untuk menaikkan suasana penyembahan, bagaimana pada saat semua jemaat atau semua rekan-rekan dalam suatu komsel itu udah mulai bernyanyi dengan penuh kegairahan akan Tuhan. Kita jangan menutupinya lagi dengan bermain gitar, dengan menurunkan tempo. Kalau memang suasana naik, kita harus bawa untuk semakin naik. Dan ketika sudah sampai puncaknya, kita harus masuk di dalam keintiman. Nah, saya akan kasih contoh sedikit ketika sudah sampai di puncak, bagaimana kita harus masuk di dalam keintiman yang teduh. Ya, glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji, haleluya, puji, haleluya.
sudah mulai menurunkan power dari gitar kita, tetapi tempo kita tidak turunkan. Jadi kita udah mulai main lembut. Pas kita mau masuk ke dalam keintiman, yang harus diperhatikan adalah tempo tidak boleh turun. Di sini tugas musik jangan sampai mengganggu nuansa atau suasana. Jadi musik harus sesederhana mungkin. Jangan terlalu banyak dipetik. Kalau bisa, kalau sudah masuk dalam saat yang paling teduh, kalau bisa musik diam. Jadi kita hanya menggunakan satu chord. Semakin lama semakin lembut dan diam. Tapi ini tidak harus seperti itu, tetapi kita lihat suasana Roh Kudus bekerja seperti apa. Roh Kudus menginginkan seperti apa. Ketika Roh Kudus menginginkan untuk diam, kita harus silent dan biarkan Roh Kudus bekerja kepada masing-masing jemaat. Nanti Roh Kudus ingin berfirman, atau Roh Kudus ingin menyembuhkan seseorang, atau Roh Kudus ingin menyatakan apapun, biarkan tugas pemusik harus diam. Jangan mengganggu gitu. Nah, setelah kita sudah masuk dalam saat yang begitu teduh, nah kita mau mulai lagi, kita harus mulai juga dengan lembut. Jangan langsung masuk dengan keras. Nah, kita bisa mulai dengan masuk lagu, tetapi kita ambil bagian refnya aja. Contoh, Yesus, Yesus, Kau yang ku rindu. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Untuk bisa seperti ini, kerjasama antara pemusik dan WL itu sangat penting. Jadi kita harus latihan sebelumnya, kita harus bekerja sama apa yang harus kita ambil di bagian-bagian ini. Tetapi itu jangan jadi patokan juga. Ketika Roh Kudus menuntun lain daripada apa yang sudah kita persiapkan, kita harus siap. Karena penyembahan itu, Allah itu bukan konsep, Allah itu bukan metode, tapi Allah itu pribadi yang hidup. Ketika dia menuntun sesuatu di luar apa yang sudah kita konsepkan atau apa yang sudah kita pelajari latihan, kita harus siap. Dan kita jangan takut, karena Roh Kudus pasti akan memberi kemampuan kita untuk bisa melakukan apa yang dia suruh. Jadi ini hanya dasar-dasar yang bisa kita lakukan, tetapi yang harus kita pahami adalah dasar untuk mengiring suatu penyembahan. Kayak tadi kita mulai dari C, dan sekarang kalau kita mulai dari D, kita harus tahu D, B minor, E minor, A. Ini bicara worship. Nah, kalau bicara kita mau masuk ke pengagungan, kita bisa gunakan dua chord saja, misalnya D dan G. Contoh,
ada baiknya menggunakan dua chord ini untuk masuk dalam pengagungan. Misalnya suatu penyembahan itu mau kita bawa levelnya untuk naik seperti tadi, kita gunakan dua chord saja. Tetapi kalau kita mau masuk dalam keintiman, kita boleh variasi dengan 4 chord tadi. D, B minor, E minor, A, D lagi. Nah, dan metode ini juga bisa kita pakai untuk bermazmur. Ini sangat penting. Saya ingin bagikan sedikit tentang bermazmur. Kita mendoa atau menyanyikan firman Tuhan. Ini sangat penting dalam kehidupan pergaulan kita dengan Tuhan. Saat kita mungkin di kamar sendiri, atau saat teduh membaca firman. Kadang-kadang kita bosen nih baca firman dengan itu. Tetapi bagaimana kalau kita baca firman dengan dilantunkan, dinyanyikan? Inilah yang dilakukan Daud. Kalau kita lihat kehidupan Daud, dia menulis mazmur, dia mendapat wahyu ilham dari Roh Kudus, dari Tuhan, pewahyuan, dan dia nyanyikan melalui mazmur. Dan ini sangat penting. Kalau kita renungkan dari setiap lagu-lagu rohani itu adalah sebenarnya firman Tuhan yang dinyanyikan. Maka penting juga bagi seorang WL untuk memilih-milih lagu mana yang harus dinyanyikan. Kita tidak bisa terus-terusan menyanyikan lagu rohani tentang diri kita, tentang bagaimana keadaan kita, Tuhan berkati aku, tetapi bicara penyembahan itu bicara sesuatu yang diberikan kepada Tuhan, suatu hadiah, suatu ungkapan perasaan rindu, perasaan sayang, perasaan cinta kita kepada Tuhan atau pengagungan kita. Jadi penyembahan itu bukan berbicara tentang kita, tetapi 100% tentang Kristus. Oleh sebab itu, penting bagi WL untuk hati-hati dalam memilih sebuah lagu. Kita lihat, adakah di dalam lagu itu firman Tuhan yang dinyanyikan? Kalau ada, maka itu penting buat kita pakai. Inti dari sebuah lagu pujian penyembahan itu, muatannya harus kita tahu. Muatannya adalah iman, pengharapan, dan kasih. Tidak boleh lepas dari itu, karena ada begitu banyak lagu-lagu rohani yang menceritakan tentang diri sendiri, menceritakan tentang beban hidup dia yang berat. Tuhan tahu beban hidup kita gitu, tetapi Tuhan mau kita hidup oleh Dia. Oleh sebab itu, dari setiap lagu-lagu yang kita pilih juga semuanya harus menceritakan tentang Kristus, bukan tentang masalah kita, bukan tentang kehidupan kita. Ya, mungkin sekian. Saya akan lanjut untuk bagaimana kita bermazmur. Untuk perjumpaan berikutnya saya akan membagikan bagaimana kita membaca firman dengan dilantunkan. Cukup sekian dari sharing saya hari ini. Semoga bisa memberkati sahabat-sahabat JPK Channel. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.